Hai Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat. Merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Season 5. Subrek likenya ya kak. Yuk gasken. Suara ini juga terdengar di benak orang-orang. Begitu mereka jatuh, mereka tanpa sadar melepas mata mereka dan mendarat di Duan Feng, dengan jijik tebal di wajah mereka. Hari ini, Duan Feng meninggalkan orang tuanya yang terluka parah dan melarikan diri sendirian. Dia telah benar-benar menyinggung Chu Xingyun, tetapi dia berani muncul di pertemuan keluarga dengan ayunan besar. Jelas, dia ingin mengambil keuntungan dari kekuatan dan rasa malu keluarga Duan. Tapi sekarang, 4 keluarga besar menundukkan kepala mereka dan tidak berani menentang Chu Xingyun lagi. Duan Feng melihat bahwa situasinya tidak baik, dan ingin melarikan diri sendirian, meninggalkan keluarga Duan sendirian. Ini binatang buas. Pemilik keluarga Duan berbisik dengan dingin. Jika bukan karena kehadiran Chu Xingyun, dia berharap dia akan segera menembak dan membunuh Duan Feng di tempat. Orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu tidak memenuhi syarat untuk hidup. Suara teredam keluar, mengganggu pemikiran orang banyak menyebabkan murid-murid mereka berkontraksi tiba-tiba dan hati mereka bergetar. Di bidang penglihatan, Duan Feng berbalik dan menekuk lututnya ke tanah, lalu segera bersujud kepada Chu Xingyun di depannya, memohon belas kasihan. Duan Feng tidak memiliki mata, secara tidak sengaja menyinggung patriark, dan juga berharap bahwa jaring patriark itu mari kita buka jalan dan biarkan aku punya cara hidup. Untuk ini, Duan Feng bersedia menjadi sapi jantan dan kuda, dan dengarkan pengiriman Master Kabinet yang menunggu. Sebelum pertemuan keluarga, Duan Feng benar-benar ingin mengandalkan kekuatan Duan Jia dan melampiaskan depresinya. Pada saat ini, pikiran ini benar-benar hilang. Dia harus berlutut dan memohon belas kasihan jika dia ingin hidup dan membiarkan Menara Wansing hidup. Saya sedang berpikir untuk meminta belas kasihan sekarang. Apakah ini berguna? Di luar Menara Wansing, prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul. Ketika mereka melihat Duan Feng berlutut dan memohon belas kasihan, mereka semua mencibir dan tampak menghina. Jika Duan Feng mengakui kesalahannya tepat waktu dan mengakui bahwa dia tidak bersalah, masalah ini mungkin memiliki ruang untuk retensi. Namun, setelah Duan Feng menyinggung Chu Xingyun, dia melarikan diri 2 kali dan direndahkan lebih dari 1 kali. Mereka benar-benar tidak dapat memikirkan alasan mengapa Chu Xingyun tidak akan mengambil tindakan. Yuner, bagaimana Anda menghadapinya? Liu Mengyan berjalan perlahan ke sisi Chu Xingyun. Saat dia berbicara, matanya memandang ke arah Chu Xingyun dengan sedikit khawatir. Chu Xingyun menatap Duan Feng yang berlutut di tanah. Ekspresinya setenang sebelumnya. Dia bahkan tidak peduli tentang makna Duan Feng. Lengan bajunya melambai, dan dia berkata dengan keras, di mana orang-orang di Departemen Hukuman Holy Star City. Tepat setelah ini, sosok tajam keluar dari Menara Wansing dan dengan cepat datang ke Chu Xingyun. Dia berlutut dan menundukkan kepalanya. Dia berkata dengan hormat, saya telah melihat Master Pavilion. Lu Xing menjabat sebagai penatua hukum pidana, dan mengambil kendali Departemen Kriminal Pavilion Wanjian di kota kuno ke-18 dan dinasti ke-18 ada cabang. Orang-orang yang bertanggung jawab atas cabang tersebut berasal dari Pavilion Wanjian untuk manajemen terpadu. Orang yang bertanggung jawab di Departemen Kriminal Kota Bintang Suci adalah seorang pemuda berkulit hitam. Chu Xingyun samar-samar mengingat nama orang ini. Tampaknya disebut Lu Zhen. Dia pernah menjadi anggota tim hukum darah. Lu Zhen menundukkan kepalanya untuk memberi hormat juga, dengan keraguan di matanya, dan bertanya-tanya mengapa Chu Xingyun tiba-tiba memanggil Departemen Kriminal. Duan Feng mengendarai kuda untuk mengganggu ketertiban kota Bintang Suci, melukai banyak orang, dan 2 kali mengkhianati kebenarannya, mencoba melarikan diri sendirian. Menurut hukum pidana, apa yang harus dia lakukan? Akhirnya Chu Xingyun berbicara, mengatakan bahwa semua orang terkejut, para murid menyusut. Lu Zhen juga terpana. Setelah berpikir sejenak, dengan hormat dia menjawab. Jika Anda berbicara tentang hukum pidana, perilaku budidaya Duan Feng harus dihapuskan, dan kota terpencil harus ditugaskan untuk didegradasi sebagai kuli. Kalau begitu, mengapa kamu masih terpana? Chu Xingyun minum lagi, membuat mata Lu Zhen terbuka lebar. Chu Xingyun, bukannya membunuh Duan Feng, harus dihukum oleh hukum pidana. Lu Zhen tidak mengerti langkah Chu Xingyun, tetapi dia tidak banyak bertanya. Dia berkata dengan suara nyaring.
Kemarilah, segera turunkan Duan Feng, hapus latihan kultivasi terlebih dahulu, dan setelah air pasang menghilang, segera kirim kota yang jauh itu. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang di departemen kriminal di belakangnya menembak mengendalikan Duan Feng, dan secara paksa diseret menjauh dari Menara Wansing. Adapun keluarga Duan dan keluarga Ou, mereka tidak membuat tembakan dari awal sampai akhir, apalagi membuat suara, menonton pejalan kaki menghilang hingga malam. Melihat ini, Lu Zhen sedikit santai dan memalingkan muka, tetapi menemukan bahwa ekspresi Chu Xingyun masih acuh tak acuh. Dia secara tidak sadar menurunkan suaranya, dan berkata dengan nada pahit. Aku tidak tahu apa lagi yang diperintahkan Patriark. Kerumunan mendengar ini, dan pikiran mereka tidak dapat dijelaskan. Mereka secara tidak sadar memandang ke arah Chu Xingyun, bahkan Wu Jingsui dan Lin Tianchong, dan yang lainnya, ekspresi mereka cukup bingung. Chu Xingyun memandang Lu Zhen di depannya, ekspresinya agak suram, dan berkata, sebagai orang yang bertanggung jawab di Departemen Kriminal, Anda harus jelas tentang tindakan Duan Feng. Mengapa Anda tidak segera mencoba, tetapi memilih untuk diam-diam? Begitu suara itu jatuh, Lu Zhen menahan napas dan berlutut, berteriak. Lu Zhen bersalah, dan dia berharap Tuan akan menghukum. Jawab pertanyaanku. Suara Chu Xingyun lebih dingin, dan seluruh ruangan membeku, dan menjadi sangat kaku. Lu Zhen gemetaran di seluruh tubuhnya, muntah, kota bintang suci, adalah kota leluhur dari sekte kuno bintang-bintang, dan orang-orang dari 5 keluarga besar semuanya tinggal di sini. Karena Tuan, banyak orang di sini memiliki hubungan dekat dengan Tuan. Mengingat hal ini, aku takut bahwa beberapa tindakan akan menyebabkan ketidakpuasan pemimpin kabinet, jadi aku lebih malas dalam menangani masalah hukum pidana, mengetahui bahwa perilaku Duan Feng berlebihan. Cukup. Chu Xingyun berbicara dengan dingin, memotong pembicaraan Lu Zhen. Pada saat ini, ekspresinya sangat dingin sehingga tidak ada ketidakpedulian dan ketenangan. Hukum pidana adalah dasar dari hukum. Tidak peduli apa identitas atau kekuatanmu, kamu harus dituntut sesuai dengan hukum. Kamu tidak boleh paliatif dan mendukung. Kamu, sebagai penanggung jawab Departemen Kriminal Holy Star City, kamu harus tahu masalah ini lebih baik dariku. Untuk menyenangkanku, kamu merawat wajahku, rileks hukum pidana, dan memaafkan pezina untuk melakukan kejahatan. Bagaimana perilaku ini berbeda dari keluarga-keluarga yang mengabaikan etika kriminal dan memanjakan umat mereka? Suara Chu Xingyun menggelegar, membuat orang-orang dari keluarga yang hadir memerah. Mereka melakukannya, meskipun mereka memiliki hukum dan hukum pidana, tetapi mereka tidak pernah memperlakukan mereka sebagai anggota keluarga. Duan Feng adalah contoh terbaik. Kata-kata Patriark sangat tinggi, Lu Qing. Lu Qing tidak berani mengangkat kepalanya, hanya membuka. Chu Xingyun menyela lagi, melambaikan tangannya, dan berkata dengan lurus. Abaikan hukum pidana dan biarkan orang lain melakukan kejahatan, apa yang harus aku lakukan? Lu Qing merasakan hawa dingin di punggungnya, dan suaranya dengan gemetar menjawab. Itu harus dihukum oleh 100 cambukan, dipenjara selama 1 bulan, dan para penjahat yang tahu hukum akan dihukum dengan hukuman ganda dan semua tugas dihapus. Karena kamu sangat jelas, ayo pergi dan dapatkan hukumannya. Chu Xingyun berkata dengan dingin, kata demi kata, hampir tidak ada jeda, bahkan jika dia mengenal Lu Qing, bahkan jika pihak lain adalah anggota tim hukum darat, tidak ada kesenangan. Lu Qing menghela nafas, tetapi dia yakin untuk mengambil mulutnya. Dia berdiri, membungkuk pada Chu Xingyun dan memberi hormat, berkata dengan malu. Lu Qing tahu dosa dan mau didisiplinkan. Lagi pula, Lu Qing membungkuk dalam-dalam, perlahan mundur, dan berjalan keluar dari aula utama lagi sebelum berbalik dan meninggalkan Menara Wansing. Ketika dia pergi, dia terus menghela napas dan menyesal. Ketika orang banyak melihat adegan ini, mereka terdiam. Mereka tidak mengantisipasi bahwa hal-hal akan terjadi seperti ini. Chu Xingyun tidak berusaha untuk membantai Duan Feng, tetapi diserahkan ke Departemen Kriminal, dan orang-orang di Departemen Kriminal dihukum karena menipu kejahatan Duan Feng. Segalanya berkembang tiba-tiba, tetapi kerumunan memiliki semacam pemikiran yang tulus, memandang mata Chu Xingyun, seorang asing kecil. Patriark Sengming adalah berkah dari Paviliun Wanjian. Tiba-tiba, tangisan penuh hormat datang dari kerumunan. Kemudian, satu melangkah maju, punggungnya sedikit melengkung, dan membungkuk dalam-dalam pada Chu Xingyun.
Kerumunan tertegun sejenak, tetapi segera, senyum tertentu muncul di wajah mereka, dan mereka menekuk punggung mereka dan berteriak kepada Chu Xingyun. Tuan Mingsheng, berkah dari Paviliun Wanjian. Suara itu luar biasa, dan awan hitam tebal bergetar, sinar bulan yang terang jatuh, terpantul pada kerumunan, pemandangan itu dikejutkan, dan itu hanya sesaat. Semua orang meneriaki Chu Xingyun sebagai patriark dan mengaku sebagai Paviliun Wanjian, bukan sekte kuno bintang. Ini mengesankan menunjukkan bahwa mereka telah mengenali Chu Xingyun dan tidak lagi menolaknya. Sebenarnya, ini masalah biasa. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, Xingchen Zonzong membagi 5 keluarga besar dan mengambil 18 kota kuno dengan keluarga mereka, meskipun masing-masing keluarga memiliki hukum pidana itu dapat memperlakukan orang-orang dalam keluarga. Hukum pidana itu seperti palsu dan tidak berpengaruh. Anggota keluarga seperti Duan Feng tidak lagi menjadi minoritas, bahkan jika mereka mengendarai kuda untuk mengganggu ketertiban, keluarga tidak akan menyalahkan, tetapi orang-orang biasa tidak akan menyalahkan. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Chu Xingyun, sebagai patriark Paviliun Wanjian, menghadapi Duan Feng alih-alih membunuhnya. Sebaliknya, ia dihukum oleh hukum pidana. Menghadapi hukum pidana yang longgar, Lu Qing tidak menutupi, tetapi diadili di depan umum. Dia mengatakan bahwa hukum pidana adalah dasar dari pendirian sekte, tidak peduli apa kekuatannya, tidak peduli apa statusnya, kita harus diselidiki sesuai dengan hukum. Dari tubuh Chu Xingyun, kerumunan dengan sempurna memverifikasi pernyataan ini, dan tiba-tiba memiliki keyakinan di hati mereka. Mereka lebih bersedia untuk melepaskan Mustard dan menjadi orang-orang di Paviliun Wanjian, meneriakkan nama patriark. Lagi pula, bagi sebagian besar seniman bela diri, mereka tidak peduli dengan kematian Gu Fanxing. Yang benar-benar mereka pedulikan adalah situasi yang mereka hadapi, dan apa yang bisa mereka dapatkan haknya. Pendekatan Chu Xingyun pada hukum kriminal dan pengawasan ketat tidak diragukan lagi telah memberi orang banyak harapan. Keyakinan dan pengakuan semua orang tentang Chu Xingyun, orang-orang dari 4 keluarga besar dapat dengan jelas merasakan bahwa keempat kepala keluarga saling memandang, dan mereka semua melihat kesedihan dan kedinginan di mata yang lain. Bahasa kuno, orang-orang yang mencintai orang, dan dunia, cara Loyun ini benar-benar berbahaya. Kepala keluarga Duan berkata dengan acuh tak acuh di dalam hatinya, tetapi dia tidak banyak bicara. Pada malam hari, itu semakin dalam, dan kerumunan berkumpul di Wanxinglou sudah lama bubar, namun, apa yang terjadi di Wanxinglou dengan cepat menyebar ke seluruh kota bintang suci, dan bahkan menyebar ke 18 kota kuno. Apakah itu masalah kembali ke keluarga pertapa atau mengejar hukum pidana itu sangat penting bagi para pejuang kota kuno ke-18, yang akan sepenuhnya mengubah pola kota kuno ke-18 dan memungkinkan mereka untuk memulai praktik spiritual baru. Saat ini, di halaman yang elegan. Begitu Chu Xingyun dan rombongannya kembali ke tempat tinggal mereka, Mo Wanggong, Lin Tianchong dan Wu Jingsui pergi. Mereka bertiga telah membahas masalah Yan Xiangguan. Untuk mendorong momentum Chu Xingyun, mereka hanya menembak kuat. Sekarang, kota suci bintang telah tenang dan perselisihan sudah tidak ada lagi. Secara alami, mereka tidak akan tinggal lama. Melihat bagian belakang dari 3 orang yang pergi, mulut Chu Xingyun tanpa sadar mengangkat senyum tipis. Dia merasakan sedikit perubahan dalam hubungannya dengan 3 orang. Meskipun halus, itu membuat orang merasa sangat nyaman. Rasakan. Ketika berhadapan dengan Duan Feng, saya masih khawatir bahwa Anda akan menembak langsung. Sekarang tampaknya saya lebih peduli. Suara Liu Mengyan terdengar, dan dia tersenyum lega, memuji, Yuner, apa yang terjadi hari ini, Anda menanganinya dengan baik. Semua berkat pengingat Ibu. Chu Xingyun tersenyum. Kata-katanya tidak munafik. Jika Liu Mengyan mengingatkannya, dia masih tidak bisa memahami jalan kekuasaan, dan dia tidak bisa menangani masalah ini dengan sempurna. Dalam nenek moyang kuno bintang-bintang, konsep keluarga telah lama bercokol meskipun 4 keluarga besar telah menurun, mereka selalu memiliki warisan yang kaya, tidak mudah untuk membiarkan mereka menyerahkan semua kekuatan mereka dengan sukarela dan kembali ke hutan tersembunyi. Hari ini, Chu Xingyun menunjukkan kekuatan hegemoniknya, menghalangi semua orang, dan dengan bantuan Wu Jingsui dan yang lainnya, ia mengalahkan pertahanan psikologis 4 keluarga dalam satu gerakan, dan akhirnya memenangkan hati rakyat. Jika Chu Xingyun tidak pernah memahami jalan kekuasaan, dia tidak boleh datang dengan praktik-praktik ini. Pada akhirnya, saya takut dia masih akan menggunakan kekuatan untuk menekan, yang mengarah ke serangkaian perselisihan yang rumit.
Liu Mengyan benar. Sekarang, dia adalah seorang pejuang tetapi juga seorang patriark. Menghadapi kota kuno ke-18 dan dinasti ke-18, dia harus melihatnya dari sudut lain untuk menemukan langkah terbaik. Tapi, wajah Liu Mengyan merosot pada saat ini, dan berbalik, mengambil cara yang kejam dapat memenangkan hati rakyat dan menekan kekuatan empat keluarga, tetapi empat keluarga tidak akan pernah dengan mudah melepaskan kekuatan mereka. Pasti akan menghadapi secara rahasia. Liu Mengyan lahir di sekte kuno Xinchen, dan dia adalah anggota keluarga Liu, dia tahu lebih banyak tentang masalah keluarga daripada orang lain. Dalam nenek moyang kuno bintang-bintang, 5 keluarga besar memiliki sejarah panjang dan memiliki dasar ribuan tahun. Jika Chu Xingyun menginginkan dominasi mutlak dari 18 kota kuno dalam waktu yang singkat, itu adalah mimpi bodoh. Terlebih lagi, metode Chu Xingyun terlalu sulit. Meskipun mereka bisa memenangkan hati orang-orang, bagi anggota keluarga kerugiannya sangat besar, dan pihak lain tidak akan pernah mau tunduk. Kekhawatiran ibu, bayinya punya rencana. Melihat Liu Mengyan khawatir, Chu Xingyun tertawa ringan, tidak merasakan bahaya. Dia mengatakan, sistem keluarga Star Guzong sangat ketat, dan semakin tinggi, semakin besar kekuatan yang dikendalikannya, dan tersebar di seluruh 18 kota kuno dan dikelola dengan ketat. Jalan buntu. Karena itu, saya memutuskan untuk menghapus figur senior dari generasi yang lebih tua dari 4 keluarga besar dan menempatkan mereka di bawah manajemen dan kontrol ibu mereka untuk mengekang perlawanan dari 4 keluarga besar. Sekarang Liu Mengyan, terlepas dari kekuatan atau status, berada di atas angin. Terlebih lagi, dia akrab dengan urusan keluarga dan mengelola anggota keluarga senior tidaklah sulit. Selain itu, ada banyak anak muda di 4 keluarga besar. Gagasan mereka terbuka dan aspirasi mereka. Jika mereka dapat terkonsentrasi dan dibagi menjadi 18 kota kuno dan 18 dinasti, mereka pasti akan mendapat manfaat dari pengembangan Paviliun Wanjian. Setelah pasang surut binatang, 18 kota kuno dan 18 dinasti pasti akan menurun, dan kekuatan baru ini perlu disuntikkan. Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam dan mengucapkan semua kata-katanya. Akhirnya, dia berhenti dan berkata kepada Chu Xinchen. Adapun audit dan ujian dari orang-orang muda ini, saya ingin menempatkan tanggung jawab yang berat ini pada ayah saya tangan, biarkan dia mengambil kendali penuh. Aku. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Xinchen terkejut, dan mengira dia mengalami halusinasi pendengaran, dia melihat matanya terbuka lebar dan menatap Chu Xingyun, menatap sesaat, sentuhan emosi muncul di wajahnya. Di masa lalu, sebagai kepala keluarga Chu, Chu Xinchen memimpin keluarga Chu untuk bangkit dengan kekuatannya sendiri, dan pernah menjadi keluarga besar di kota Angin Barat. Hati Chu Xinchen selalu bercita-cita, ingin berkarir, tetapi setelah dia bangun, kekuatan yang dimilikinya, dia tidak bisa menunjukkan tangan dan kakinya sama sekali, dan dia hanya bisa mengubur ide ini di dalam hatinya dan tidak pernah lagi menyebutkannya. Jelas Chu Xingyun melihat melalui ini. Dia menyerahkan pengawasan generasi muda keluarga kepada Chu Xinchen, yang memungkinkannya untuk mengambil kendali penuh, yaitu membantunya memenuhi ambisinya dan menyelesaikan hatinya. Tanyakan saja, bisakah Chu Xinchen bersikap acuh tak acuh pada saat ini? Sebagai seorang istri, Liu Mengyan secara alami tahu pandangan Chu Xinchen, dia juga tergerak dari hati tentang pengaturan Chu Xingyun, namun kesedihan di wajahnya lebih dalam, dan Liu Mei terkunci rapat. Yuner, masalah ini tidak sesederhana yang kamu kira. Liu Mengyan menghela nafas dan berkata kepada Chu Xingyun. 18 kota kuno memiliki akar kekuatan yang dalam. Hampir semuanya melibatkan keluarga. Anda menggunakan metode ini untuk membedakan struktur kekuatan keluarga. Ini memang cerdik, tetapi efeknya mungkin minimal. Kekuatan dari 18 kota kuno ini semuanya adalah klan keluarga. Mereka diturunkan dari generasi ke generasi dan dipertahankan dari generasi ke generasi. Hampir dapat dikatakan sebagai sup emas. Dengan sedikit kata-kata Anda ini, tidak mungkin bagi mereka untuk tunduk pada Paviliun Wanjian. Liu Mengyan tidak ingin menindas kepercayaan diri Chu Xingyun, tapi inilah faktanya. Malam ini, langkah kuat Chu Xingyun memenangkan hati rakyat, dan segera itu akan menyebar ke seluruh 18 kota kuno, menyebabkan gelombang kegemparan. Di bawah tren ini, ratusan juta tentara dapat dijamin, dan mereka bahkan akan mendukung hukum pidana, tetapi bagi anggota keluarga itu memiliki dampak yang mendalam dan telah merusak kepentingan mereka.
Para penguasa kota kuno ke-18 datang dari semua keluarga besar, para pejabat di bawah tuan juga berasal dari keluarga besar, kepentingan mereka erat, dan keduanya akan dihormati dan hilang. Chu Xingyun menghapus anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua dan mendorong generasi yang lebih muda untuk bisa memenangkan teman, tetapi ini tidak terjadi. Generasi yang lebih muda, juga dari keluarga besar, memiliki konsep keluarga yang mengakar. Jika mereka mendukung Chu Xingyun, mereka akan terus membahayakan kepentingan keluarga dan bahkan kepentingan mereka sendiri. Pada akhirnya, tidak ada yang berubah sama sekali. Kata-katanya masuk akal. Pada saat ini, Chu Xingchen juga berdiri, dan ekspresi wajahnya terus berubah. Dia menggelengkan kepalanya dan menyuarakan suaranya. Siapapun akan didorong oleh minat. Jika dia untung, dia akan rela menyerah. Sebaliknya, jika kalah, dia tidak akan pernah sujud. Selain itu, dalam statusku saat ini, cukup sulit untuk mengelola generasi muda dari keluarga besar, dan tidak mungkin untuk melakukan audit yang akurat. Pernyataan Chu Xingchen menunjukkan ketidakberdayaan. Anda harus tahu bahwa dia tidak diakui oleh anggota keluarga sekarang. Situasinya canggung. Tanggung jawab berat yang diberikan oleh Chu Xingyun tidak berani mengambilnya bahkan jika dia ingin melakukan bisnis. Aku sudah lama memikirkan masalah ini dan mengelola generasi muda. Kamu tidak lain adalah ayahmu. Selama kamu dan ibumu berkolaborasi satu sama lain, itu tidak sulit. Dibandingkan dengan keraguan Chu Xingchen, Chu Xingyun tampak percaya diri penuh. Saya melihat dia menggerakkan matanya, menatap Liu Mengyan, dan tersenyum misterius di sudut mulutnya. Adapun kekhawatiran ibu, anak itu tahu, tetapi untuk alasan ini, malam ini, saya akan sangat kuat untuk menekan 4 tuan keluarga besar. Mendengar pernyataan Chu Xingyun, Liu Mengyan dan Chu Xingchen keduanya menunjukkan mata yang ragu. Chu Xingyun, yang tahu hubungan kompleks keluarga besar, harus menggunakan metode ini. Sebelum mereka meminta suara, Chu Xingyun menutup mulutnya, melihat jauh, dan melihat langit malam yang dalam. Senyum di sudut mulutnya semakin dalam, dan seluruh orang itu mengungkapkan napas misterius. Malam ini, ditakdirkan untuk menjadi malam yang luar biasa. Pada saat yang sama, di loteng jauh dari halaman, kepala 4 keluarga besar berkumpul di sini, mereka tidak berbicara, tetapi hanya wajah muram, sehingga suasana ruang menjadi padat. Tindakan Luo Yun telah memenangkan dukungan dari banyak orang, ditambah dengan kekuatan yang dimilikinya, bahkan jika semua keluarga bersatu, itu sama sekali bukan lawannya. Akhirnya, keluarga Duan menganjurkan membuka mulut mereka dan mengeluarkan ucapan acuh tak acuh. Pernyataan ini keras dan membuat wajah 3 selebriti keluarga yang tersisa lebih jelek, tetapi tidak ada penolakan. Sebelum hari ini, Komandan Utama Wu Jing, 3000 Jing Tianjun, telah berperang melawan utara dan bertempur melawan kota kuno 18 satu demi satu, bahkan keluarga besar telah ditekan, dan mereka tidak dapat melawan. Wu Jingsui dan 3000 Jing Jingjun adalah salah satu pasukan Chu Xingyun. Selain itu, ia juga menggunakan dukungan Mo Wanggong dan Lin Tianchong. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan. 4 keluarga besar benar-benar tidak dapat menolak. Duan Chun, bisakah kamu tunduk pada Luo Yun? Kepala keluarga Oujia bernama Ou Chongkui. Dia tidak mengatakan sosok kekar. Suara itu juga gemuruh, dan dia melirik keluarga Duan. Setelah kata-kata itu jatuh, Teng Ji, kepala keluarga Teng, dan Mo Wu, kepala keluarga Mo, keduanya menatap Duan Chun, mata mereka melayang dengan tatapan jijik. Masih tidak ada yang mengatakan, menunggu jawaban Duan Chun. Keluarga Duan telah diwarisi selama lebih dari 1000 tahun, dan latar belakangnya kaya. Bahkan jika dilanda bencana itu tidak akan pernah tunduk pada Luo Yun, apalagi Pavilion Wanjian. Duan Chun mendengus dingin dan segera mengekspresikan sikapnya. Dia melihat sekeliling, suaranya perlahan-lahan tenggelam. Konfrontasi langsung, kita pasti bukan lawan Luo Yun, tapi kita tidak perlu menghadapi konfrontasi. Lagi pula, semua 18 kota kuno semua anggota keluarga, bahkan jika cara Luo Yun pergi ke surga, saya tidak bisa mengendalikannya dalam semalam. Di permukaan, kita seharusnya tidak bertarung melawan Luo Yun, diam saja, tetapi dalam kegelapan, kita bisa bertarung melawan Luo Yun dengan memanipulasi interior kota kuno ke-18, tetapi setiap dekrit yang dikeluarkan olehnya benar-benar tidak berguna, selama dia menganjurkan tindakan akan acuh tak acuh, dan tidak akan pernah menunjukkan upaya apapun.
Ya, istana kota Loyun ini memang jauh di luar imajinasi kita, dan kekuatan di tangannya juga tidak turun, tetapi jika dia ingin membahas kekuatan, dia jelas bukan lawan kita. Pada akhir mata Duan Chun, matanya telah memerah, dan seluruh tubuhnya mengalir dengan rasa dingin. Gu Fanxing sudah mati, Liu Wentian diusir dari tanah yang hilang, kekuatan bintang-bintang kuno dari bintang-bintang dapat dikatakan 1 dari 10, dalam keadaan seperti itu, Duan Chun tahu bahwa dia bukan lawan Luo Yun. Namun meski begitu, dia lebih suka menolak keras ikan itu mati, dan dia tidak mau kembali ke hutan gunung. Bai-bai memberi Chu Xingyun kendali kota kuno ke-18. Aku tidak melihatnya, kamu sedikit berdarah. Ou Chongqui memulihkan pandangannya yang menghina, dan dia tertawa keras, dan segera dia menatap Mo Wei dan Teng Ji, dan berkata, "Aku tidak tahu, kalian berdua apa pendapatmu?" Sekarang, Duan Yunxing dan Ou Ruyin masih berlutut di jalan, yang membuat Ou Chongqui merasa seperti kehilangan muka, dan mengatakan tidak akan membuat Chu Xingyun melakukan apa yang diinginkannya. Seperti yang dikatakan Duan Chun, semua orang di kota kuno ke-18 adalah anggota keluarga. Bahkan jika dia tidak bisa menghadapi langsung Chu Xingyun, dia harus membatasi perkembangan Chu Xingyun dan melampiaskan ketidakpuasannya. Mo Wei dan Teng Ji saling memandang dan masih tidak berbicara, tetapi pada saat yang sama, senyum tertentu muncul di sudut mulut mereka. Ketegaran yang diungkapkan dari tubuh mereka lebih kuat daripada Duan Chun dan Ou Chongqui. Gelombang binatang masih mengamuk meliputi kota kuno ke-18 penuh dengan pembunuhan dan darah. Namun, dengan berlalunya waktu, pasang surut hewan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kelelahan, tetapi hubungan antara 18 kota kuno telah menjadi lebih dekat, dan mereka telah bekerja bersama untuk melawan pasang surut hewan, dengan hasil yang cukup besar. Di bawah tren ini, 18 kota kuno bergabung menjadi satu, secara bertahap menahan gelombang binatang yang merajalela. Pada saat yang sama, peristiwa yang terjadi di Holy Star City juga menyebar ke tempat manapun ketika pertukaran menjadi lebih dekat. Kota kuno ke-18 berada di bawah kendali keluarga. Semua peraturan dan peraturan Sing memaafkan anggota keluarga di mana-mana. Insiden ini menyebabkan badai di kota kuno ke-18 dan menerima dukungan dari pejuang yang tak terhitung jumlahnya. Kota bintang gantung terletak di bagian paling selatan dari bintang-bintang kuno di bintang-bintang kuno. Ada banyak gunung di sekelilingnya, dengan urat dan puncaknya. Seluruh kota tergantung dari langit, sehingga disebut sebagai kota bintang gantung. Kota itu dikelilingi oleh gunung-gunung, jadi ketika gelombang binatang meletus, kota bintang gantung itu terkena gelombang binatang. Dindingnya retak dan korbannya banyak. Sampai saat ini, anggota badan yang patah dari tanah juga bisa dilihat. Namun, kota bintang gantung saat ini tidak jatuh dalam keputusasaan, sebaliknya, antusiasme seni bela diri di kota itu tinggi, dan matanya penuh sukacita, dan bahkan ada orang yang bersorak. Mengejutkan membuat keputusan untuk mundur ke 5 keluarga besar dengan hak hukum pidana. Kota kuno ke-18 awalnya di tangan keluarga. Hukum dan disiplin tidak memadai dan nama hukum pidana selamat. Namun, setelah kejadian ini, kota kuno ke-18 akan benar-benar baru, dan semua orang dapat mencari cara yang adil. Ou Ruyin itu juga pantas. Ketika dia menjadi penguasa kota, urusan kota hampir di bawah kendalinya, menutupi anggota keluarga di mana-mana dan membunuh orang tak berdosa tanpa pandang bulu. Kali ini sangat populer. Setelah mempelajari tentang kota bintang suci, para pejuang yang tak terhitung mengeluarkan suara tawa dan melihat ke depan, meskipun itu masih gelombang pasang yang tak ada habisnya, mata mereka bersinar dengan kemuliaan dan kemuliaan harapan. Selama pasang binatang buas berlalu, apa yang menunggu mereka akan menjadi kota kuno baru 18. Betapa sekelompok orang yang memelihara anjing, benar-benar menjelek-jelekan keluarga Ou di depan umum. Pada saat ini, suara gemuruh bergemuruh, bergema di angkasa, dan hati kerumunan menggigil dengan ganas. Suara gemuruh terdengar dalam visi kerumunan, sebuah tim berpakaian rapi berlari dari kota, mengendarai binatang buas yang ganas, memegang pedang, dan benar-benar meluncurkan serangan brutal secara langsung. Itu keluarga Ou. Kerumunan orang terkejut. Lalu, sebelum mereka bisa menghentikannya, tim membunuh di depan mereka, dan niat membunuh yang dingin melintas di mata prajurit itu. Adegan yang tiba-tiba menyulitkan semua orang untuk pulih kembali. Darah panas tumpah di wajah mereka, menyebabkan mereka gemetar dan menatap, dan seluruh negeri ternoda oleh darah panas.
Patriark baru saja mengeluarkan perintah untuk menghapuskan hak istimewa keluarga dan menegakkan hukum pidana. Apakah Anda orang Eropa berani menjadi terlalu sombong? Apakah Anda tidak takut membunuh tanpa pandang bulu? Salah satu dari kerumunan berteriak keras bahwa ia terluka serius. Setiap kali dia berkata singkatnya, semua memuntahkan darah. Bagaimana perintah yang dikeluarkan oleh Luo Yun ada hubungannya dengan keluarga Ou? Kota bintang menggantung ini masih belum gilirannya untuk berbicara. Pada saat ini, tawa sombong datang dari samping. Kerumunan mengikuti prestise, tetapi melihat kedalaman kota bintang gantung, dan satu demi satu keluar dari tim. Di kepala tim ini, sebuah spanduk didirikan, dan bendera berbeda, tetapi mereka semua berasal dari keluarga besar. Kota bintang gantung ini selalu dikendalikan oleh anggota keluarga. Dulu seperti itu, dan sekarang juga sama. Itu tidak ada hubungannya dengan Luo Yun dan Pavilion Wanjian. Sebuah suara dingin keluar dari mulut berbagai keluarga. Selama pidato, mereka mengangkat pedang di tangan, mata mereka suram, dan mereka bahkan mengungkapkan niat membunuh. Adegan seperti itu tidak hanya terjadi di kota bintang, kota kuno ke-18, berbagai kota, dan bahkan beberapa desa terpencil. Suasana pembunuhan yang suram menyelimuti langit, dan itu lebih menakutkan daripada gelombang binatang tak terbatas. Holy Star City, di loteng itu, orang-orang dari 4 keluarga besar berkumpul di sini lagi. Kali ini, selain kepala 4 keluarga, tokoh senior dari keluarga besar juga datang satu demi satu. Hahaha. Tawa kemenangan tiba-tiba terdengar, jelas bergema di seluruh loteng, dan orang yang tertawa adalah pemilik Ou Chongqui. Dia duduk di aula utama, memegang sebuah gulungan di tangannya. Gulungan itu jelas mencatat urusan baru-baru ini dari kota kuno 18. Semakin dia melihat dari dekat, semakin kuat kepuasan di wajahnya. Langkah Luo Yun memenangkan hati rakyat, tetapi di kota kuno ke-18, bagaimanapun, itu masih dikendalikan oleh keluarga besar. Anda harus tahu bahwa jumlah anak-anak dalam keluarga saja tidak lagi di bawah 10 juta, dan mereka yang terkait dengan keluarga besar. Bahkan lebih dari 100 juta, kecuali Luo Yun membunuh semua orang, jika tidak, jika dia ingin mengambil alih kota kuno, itu sama saja dengan mimpi orang bodoh. Ou Chongqui membuka mulutnya dan meludahkan sarkasme yang sangat pedas, dan ketika dia berbicara, anggota keluarga di aula utama semua tersenyum puas. Dalam beberapa hari terakhir, mereka tidak meninggalkan kota bintang suci, mereka juga tidak melakukan tembakan keras. Mereka sangat lembut terhadap Chu Xingyun di mana-mana, tetapi dalam gelap mereka sudah bersatu dan diam-diam menyerahkan perintah pemberontakan ke kota-kota kuno utama. Setelah insiden terakhir, mereka tidak lagi berhadapan langsung dengan Chu Xingyun, tetapi secara diam-diam menembak menyebabkan kekacauan di mana-mana, setelah semua garis keturunan keluarga besar telah lama terkubur dalam. Begitu kekuatan ini sepenuhnya digunakan, dengan cepat dapat menyebabkan kekacauan. Seperti yang dikatakan Ou Zongqui sekarang, ada sejumlah besar murid keluarga di kota kuno 18. Jika Anda menghitung orang-orang dengan koneksi darah itu tidak ada habisnya, dan dapat mencapai ratusan juta. Jumlah yang mengerikan seperti itu memiliki dampak besar pada 18 Ancient City dan bahkan mempengaruhi pasang binatang buas. Oleh karena itu, mereka tidak khawatir tentang tembakan Chu Xingyun, atau takut tembakan Chu Xingyun. Setelah pertempuran sengit, kota kuno ke-18 nyaris tidak mengendalikan pasang surut binatang buas. Setelah kekacauan pecah, itu pasti akan merusak keseimbangan ini. Pada akhirnya, keluarga besar kita belum kembali ke hutan gunung yang tersembunyi. Aku takut Luo Yun akan buru-buru menggaruk kepalanya. Mo Huwei menambahkan, dia juga dalam suasana hati yang baik, tampilan yang puas diri. Di samping mereka, Teng Ji dan Duan Chun tertawa sama, mereka menyatukan keluarga besar untuk tujuan memerangi Chu Xingyun dan mendapatkan kembali kendali atas 18 Ancient City. Semakin kacau situasi saat ini, semakin baik bagi mereka. Adapun pembunuhan dan perselisihan yang disebabkan oleh kekacauan di kota kuno ke-18, keempatnya tidak memperhatikan mereka sama sekali, dan tidak punya waktu untuk mengabaikan mereka. Mereka hanya memiliki ambisi ambisius sendiri. Tiba-tiba, suara memecah langit datang dan menginterupsi tawa semua orang, lalu, bayangan orang kulit hitam yang dipernis menyapu langit malam dan masuk ke loteng, dan akhirnya jatuh perlahan ke tengah aula utama. Orang yang datang adalah pria parubaya berpakaian hitam. Saya melihatnya berlutut di tanah dengan satu lutut, kepalanya terkulai, dan berkata dengan suara rendah. Tuan, baru saja,
Luo Yun, atas nama Patriark Pavilion Wanjian, mengumumkan hal aneh di depan umum. Laporkan. Hal aneh. Duan Chun mengangkat alisnya, matanya sedikit bergeser, melirik ketiga orang di sampingnya, dan kemudian berkata, "Mari kita dengarkan." Didengar bahwa pria parubaya berpakaian hitam mengangguk dengan hormat dan segera berkata, Luo Yun mengumumkan di depan umum, mengatakan bahwa besok dia akan mengajar di Holy Star Academy. Terlepas dari identitas dan kekuatan, dia dapat menghadiri audiensi dan momentumnya tampaknya cukup luas. Berkhotbah. Setelah mendengarkan lelaki setengah baya berpakaian hitam itu, semua orang tercengang. 4 pemimpin keluarga di tengah aula utama juga tampak bingung. Mereka segera berhenti berbicara dan membuat ruang sepi. Karena gelombang buas dan keluarga besar, kota kuno ke-18 jatuh ke dalam kekacauan lagi. Pada titik ini, Chu Xingyun benar-benar harus memberi kuliah dan berkhotbah, yang memang agak aneh. Keheningan ini berlangsung sesaat, dan dalam sekejap, tawa ironis terdengar, dan orang yang tertawa masihlah Ou Cui Kui yang kekar itu. Tuan Ou, apa yang kamu tertawakan? Mata Mo Wei sedikit menyipit, dan dia mengatakan keraguan semua orang. Sejauh yang saya tahu, Luo Yun juga memberikan ceramah ketika dia berada di Pavilion Wanjian. Sekarang keterampilan lamanya diterapkan kembali. Tujuannya sangat sederhana. Sebagian besar dari mereka adalah untuk membungkus orang dan menambah pendukungnya, sehingga dapat menekan kota kuno ke-18. Kekacauan. Ou Zongkui berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Karena ini masalahnya, apakah kita ingin menghancurkan khotbah ini? Seorang pemimpin keluarga berdiri, tampak khawatir. Kenapa dihancurkan? Tuan, kata-kata keluarga baru saja jatuh, dan Ou Chongkui tertawa lagi, mendengus. Isi khotbah Luo Yun tidak lebih dari memberikan pengalaman kultivasi dan membungkus hati orang-orang. Apakah ini berguna untuk kekacauan kota kuno ke-18? Kekacauan di kota kuno pada awalnya disebabkan oleh kita. Akar berasal dari semua keluarga besar. Bahkan jika Luo Yun membicarakannya, itu tidak akan mempengaruhi hati keluarga. Pada akhirnya, itu hanya akan sia-sia. Mata Duan Chun bersinar dengan baik. Mans akhirnya mengerti. Luo Yun tiba-tiba menawarkan untuk memberikan ceramah, menunjukkan bahwa dia sudah cemas. Setelah berkhotbah ini, dia tidak banyak berpengaruh, maka dia akan berada dalam kekacauan, dan akhirnya, dia pasti akan menundukkan kepalanya kepada kita. Bukankah ini tujuan kita? Mo Wei dan Teng Ji juga berbicara. Keempat orang berbicara satu sama lain, yang semuanya tidak bisa menyembunyikan sukacita di hati mereka, dan orang-orang dari keluarga di sekitarnya, tidak lagi khawatir tentang hal itu karena pidato ini. Kekacauan di kota kuno ke-18 adalah masalah keluarga. Jika mereka ingin menghentikan kerusuhan, satu-satunya cara adalah dengan menyerahkan kekuasaan yang berkuasa dari kota kuno ke-18 dan memberikan keuntungan besar. Keluarga-keluarga besar telah menyebabkan kekacauan, dan dampaknya sudah cukup besar untuk melibatkan ratusan juta orang. Itu yang disebut tarikan yang menggerakkan seluruh tubuh. Luo Yun tidak berani bergerak sama sekali. Kuliah ini mungkin satu-satunya yang bisa dia lakukan. Ou Chongkui meremehkan dan mencibir, merasa konyol untuk langkah Chu Xingyun. Namun, konyol untuk menggelikan, khotbah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, kita juga harus melihat-lihat. Duan Chun mengucapkan kata-kata tenang, sehingga orang banyak menghentikan tawa, menatapnya. Duan Chun merasakan tatapan semua orang, Yu Feng berbalik, dan tersenyum. Karena Luo Yun ingin menggunakan khotbah untuk mengubah keadaan, maka saya juga ingin melihat dari mana kepercayaan dirinya berasal. Kata-kata itu jatuh, dan orang banyak menunjukkan minat, termasuk 3 tuan keluarga lainnya, ekspresi mencibir di wajah sedikit terkondensasi, dan ada sedikit cemoohan. Begitu berita ceramah Chu Xingyun keluar, seluruh bintang suci kota menarik badai diskusi, dan kerumunan itu agak mencibir oleh gerakan ini. Di kota kuno ke-18, gejolak itu konstan, dan sumber gejolak itu tidak lebih dari keuntungan. Pada saat yang kritis seperti itu, Chu Xingyun harus memberi kuliah dan berkhotbah, yang agak menarik. Dengan pemikiran seperti itu, semakin banyak orang yang memperhatikan masalah ini, dan semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam diskusi. Untuk sementara waktu, bintang suci kota tinggal di malam hari, dan mata semua orang terfokus pada Chu Xingyun. Dengan penantian yang begitu lama, malam akhirnya memudar, jejak fajar menyingsing keluar dari awan, dan suara-suara keras datang dari seluruh kota bintang suci.
Banyak orang menyapu tubuh dan datang ke Akademi Bintang Suci lebih awal. Holy Star Academy adalah institusi tertinggi dari Holy Star City, kota-kota kuno dan keluarga besar akan mengirim orang-orang paling berbakat ke sini untuk berlatih, belajar, dan memiliki status khusyuk dan sakral. Di alun-alun kampus, di sana berdiri platform tinggi, di sini, itu akan menjadi tempat di mana Chu Xingyun berkhotbah. Pada saat ini, tidak jelas. Ada banyak orang berkumpul di sekitar peron, entah tergantung di udara, atau berdiri di tanah, atau duduk di kursi, memasuki mata, sosok itu berat, dan ada perasaan depresi. Seiring berlalunya waktu, Cao Yang akhirnya bangkit dan bercermin pada platform, mewarnai lapisan cahaya keemasan. Alun-alun pusat tempat platform tinggi berada cukup untuk menampung ratusan ribu orang. Pada saat ini, seluruh alun-alun sudah penuh dengan angka-angka, dan di udara ada lebih banyak angka, seperti awan gelap, yang dapat melindungi sinar matahari yang mulia. Haruskah ini soal waktu? Seseorang diam-diam berkata, pada saat ini, suara menderu keluar dari langit menyebabkan kerumunan orang bergetar. Pada saat berikutnya, mereka mengangkat kepala satu demi satu, tetapi mereka melihat bahwa semua orang yang datang berasal dari semua keluarga besar. Kepala itu secara alami adalah pemimpin dari 4 keluarga. Orang-orang ini datang ke alun-alun dan datang ke tribun dan duduk. Ekspresi dari 4 tuan keluarga sangat tenang, dan mata mereka perlahan-lahan menyapu, menempatkan seluruh ruang di mata mereka, tetapi menatap masa lalu dengan hati-hati, mereka bisa merasakan ejekan dan sarkasme di mata yang tenang. Tidak butuh waktu lama bagi sosok lain untuk mengaum dan turun di tribun, yang menyebabkan gelombang ombak. Orang-orang ini bukan dari kota Bintang Suci, tetapi dari kota Bintang Ungu. Kota Bintang Suci dan kota Bintang Ungu berdekatan satu sama lain, hanya berjarak lebih dari 100 mil, tetapi karena gelombang buas, lebih dari 100 mil ini cukup berbahaya, dan jika Anda tidak hati-hati, Anda akan jatuh ke mulut binatang itu. Beberapa dari orang-orang ini berasal dari keluarga, ada yang longgar, dan mereka semua memiliki semangat untuk menjadi pelayan, tampaknya sebagian besar dari mereka datang untuk berkhotbah Luo Yun. Semua orang tahu kekacauan kota kuno ke-18. Khotbah ini, yang diadakan di kota Bintang Suci, dapat menarik perhatian kota-kota kuno lainnya dan memiliki dampak besar pada kota kuno ke-18. Kerumunan membuat suara diskusi, dan mereka menjadi semakin ingin tahu tentang khotbah. Mata mereka melihat jauh ke masa lalu, dan sekelompok orang berjalan di kejauhan. Yang pertama, seorang pria dan wanita, pria mengenakan jubah sederhana, tidak cantik, dan wanita berpakaian rok putih, dengan temperamennya yang luar biasa, membuat orang tidak berani menatapnya. Liu Mengyan dan Chu Xingchen. Kerumunan segera mengenali mereka dan mengikuti mereka. Mereka juga melihat Wu Jingsui dan Lin Tianchong, tetapi sekilas, mereka tidak berani menatap lagi. Bagi orang banyak, momentum nirvana terlalu mengerikan. Bahkan pandangan sekilas sudah cukup untuk membuat mereka gemetar. Terlebih lagi, orang-orang ini memiliki hubungan dekat dengan Chu Xingyun, dan mereka berani menyinggung. Pada saat ini, kepala 4 keluarga juga mengalihkan pandangan mereka, mata mereka tajam, menatap ke arah jatuh Liu Mengyan dan Chu Xingchen, ekspresi mereka di wajah mereka kusam, tetapi mereka dihina dalam hati mereka. Luo Yun belum muncul, kebanyakan dari mereka ingin membuat suengsu. Duan Chun mendengus dingin dan segera memalingkan muka, menunggu dengan tenang kedatangan Chu Xingyun. Di alun-alun, kerumunan berkumpul semakin banyak dengan perhitungan kasar, takut bahwa itu tidak akan kurang dari 1 juta, dan suara-suara pintu keluar seperti suara guntur yang meledak, dan langit bergetar. Tepat ketika kerumunan merasa sedikit tidak sabar, ada suara di kejauhan, dan ketika suara itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat, ada suara mengerikan meledak. Tetapi melihat kehampaan itu, sesosok muda muncul dari langit. Penampilan sosok ini segera menarik mata yang tak terhitung jumlahnya. Luo Yun ada di sini. Dia adalah Tuan Pavilion Wanjian Luo Yun. Di tengah keramaian, banyak orang tidak pernah melihat Chu Xingyun dengan mata kepala sendiri. Dalam pandangan mereka, pemuda ini berpakaian putih, memiliki wajah yang bersih dan bersih, wajah tampan seperti setan, dan rambut hitam panjang menari dengan angin, berdiri di kekosongan, memberinya temperamen perasaan tanpa dasar. Karena ini adalah Akademi Bintang Suci, di antara kerumunan yang akan datang, ada banyak anak muda dengan usia hingga 300.000. Mata mereka juga jatuh pada Chu Xingyun, dan mata mereka sedikit berubah. Namun, generasi muda ini tidak berbicara, tetapi hanya menatap mereka.
Suasana seluruh ruang terlalu serius dan tidak ada ruang bagi mereka untuk berbicara. Master Pavilion Loyun, kita bertemu lagi. Duan Chun maju selangkah dan tersenyum tipis pada Chu Xingyun. Hanya senyum inilah yang bisa dirasakan siapapun oleh sarkasme. Di belakang Duan Chun adalah tokoh-tokoh tingkat tinggi dari keluarga besar. Mereka tampaknya menghormati di permukaan, tetapi kata-kata dan perbuatan mereka mengungkapkan penghinaan, yang membuat suasana ruang lebih aneh dan tidak ada yang berani berbicara. Kenapa kamu ada di sini? Chu Xingyun melirik, suaranya acuh tak acuh. Siapapun dapat berpartisipasi dalam ceramah ini. Kekaguman kami pada Lord Loyun tidak ada habisnya seperti sungai deras, dan kami akan datang untuk mengamatinya. Ou Chongqui menjawab dengan keras, suaranya seperti guntur, biarkan tidak ada jejak kekaguman. Benarkah? Chu Xingyun mengambil kembali tatapannya dan berkata perlahan. Aku memang mengatakan bahwa siapapun dapat berpartisipasi, sehingga Anda bisa keluar sekarang. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, hati orang banyak gemetar tiba-tiba. Chu Xingyun hanya mengatakan bahwa khotbah ini, memang, siapa saja dapat berpartisipasi, tetapi Duan Chun dan Ou Chongqui, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, jadi segera keluar dari sini. Ini mengesankan menunjukkan bahwa, di mata Chu Xingyun, mereka bukan manusia, hanya binatang buas. Makna mendalam yang terkandung dalam pernyataan ini, tidak akan Duan Chun dan Ou Zongqui dan yang lainnya tahu bahwa wajah mereka menjadi sangat jelek dalam sekejap, gigi perak mereka mengepal erat, dan membuat suara gemericik. Kata-kata Pavilion Loyun benar-benar tajam, karena kamu tidak menyambut kami, maka kami pergi. Wajah Mo Huwei menggigil, tetapi dia tidak berbicara, tetapi malah mengangkat senyum, tersenyum dan membungkuk ke belakang. Begitu dia berbalik, dia melirik beberapa orang di sampingnya dan berkata, kami meninggalkan tempat ini untuk saat ini. Mo Yao telah mempengaruhi khotbah Tuhan Loyun. Lagi pula, ada 1 juta orang di sini. Setelah ada lelucon, itu tidak baik. Selama pidato, Mo Huwei melangkah keluar dan menyapu Akademi Bintang Suci, tetapi dia tidak benar-benar pergi, tetapi berdiri di kejauhan, matanya sedikit tertuju, melihat ke sisi ini. Tidak hanya dia, 3 pemimpin keluarga lainnya, serta tokoh-tokoh tingkat tinggi dari keluarga besar, semua berdiri di kehampaan, menghadap wajah, semua dengan senyum tipis, menatap dingin ke seluruh alun-alun. Kekuatan Chu Xingyun, mereka tidak bisa bersaing, kekuatan Chu Xingyun, mereka tidak berani memprovokasi, oleh karena itu, mereka menghadapi kata-kata dingin Chu Xingyun, hanya menyerah, tetapi ini tidak mempengaruhi gerakan ejekan mereka. Di mata mereka, setiap gerakan Chu Xingyun konyol, jika kata-katanya dihentikan, dia tidak akan melihat pertunjukan yang bagus. Kepergian sekelompok anggota keluarga senior menimbulkan kegemparan di kerumunan. Pada saat ini, suara Chu Xingyun berdering lagi, dan dia berkata dengan keras. Khotbah ini terutama untuk generasi muda, dan sisanya juga bisa amati. Terdengar keributan di kerumunan menghilang, dan 300.000 anak muda pertama kali membeku, dan segera, mereka perlahan-lahan menggerakkan kaki mereka dan mencondongkan tubuh ke depan, sementara yang lain, mereka mundur dan menghadap ketidaksabaran terungkap. Banyak orang berpikir, Chu Xingyun, apa yang akan dia katakan, terlihat sangat megah. Suara lembut keluar, seperti goncangan kekosongan, dan Chu Xingyun jatuh di atas panggung tinggi. Di dalam dirinya, kekuatan surga dan bumi yang luar biasa mengalir keluar, dan sosoknya tampak menjadi lebih tinggi, mengondensasi langit, dan mengejutkan kuartet. Sudah waktunya untuk memulai. Kerumunan bergumam. Dalam sekejap, jutaan mata melewati kekosongan dan mendarat di Chu Xingyun. Semua orang menahan napas, takut mereka mungkin kehilangan sesuatu. Ini terutama berlaku untuk 300.000 generasi muda di tribun, mereka tidak memiliki apa-apa selain Chu Xingyun di depan mereka, hati mereka sangat terkonsentrasi dan mata mereka tidak dapat diputar. Mungkin di mata Anda, apa yang disebut khotbah harus terkait dengan kultivasi. Faktanya, bukan itu masalahnya. 3.000 dunia adalah untuk kultivasi, atau untuk jantung, semuanya inklusif, tidak jelas dan rumit. Hari ini, saya hanya berbagi pendapat pribadi saya. Chu Xingyun tidak takut dengan mata yang panas dari kerumunan. Kata demi kata, ada aura yang kuat di mana-mana. Tetapi melihat dia melangkah maju, dia berjalan dan berkata.
Selama waktu ini, banyak hal terjadi pada guru kuno dari bintang-bintang, pertama kekacauan 6 Penatua, kemudian pertempuran berdarah antara guru kuno dan 10.000 paviliun, dan pada saat ini, galaksi kuno Zong terpukul oleh gelombang buas dan menderita kerugian besar, dan ujung tombak hal-hal ini dengan jelas menunjuk ke saya. Ketika orang banyak mendengar kata-kata Chu Xingyun, mereka mengangkat alis mereka perlahan-lahan. Apa yang dikatakan Chu Xingyun berbeda dari imajinasi khotbah mereka dan tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Ini yang disebut kelas khotbah, yang benar-benar di luar dugaanku. Di belakang kelompok itu, Duan Chun tertawa mengejek. Awalnya, dia masih sedikit khawatir, takut bahwa Chu Xingyun akan menjerat hati orang-orang, tapi sekarang dia tidak khawatir. Perubahan Chu Xingyun adalah semua di mata semua orang, tetapi dia tidak marah. Dia melanjutkan. Menurut Anda, saya telah merusak keseimbangan bintang kuno bintang-bintang, dan saya harus menghapuskan keluarga. Penyatuan 18 kota kuno benar-benar berdosa, tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa keberadaanku benar-benar agresor, dan benar-benar membiarkan bintang-bintang kuno dari bintang-bintang jatuh ke tanah entah dari mana? Dengan itu, suara Chu Xingyun menjadi panas, meraih Chu Xinchen dan Liu Mengyan, mengatakan. Ayahku, lahir di Paviliun Wanjian, ibuku, lahir di Xinchen Zonzong, oleh karena itu, tubuhku, darah keluarga Liu dari bintang-bintang kuno. Xinchen Guzong telah diwarisi selama ribuan tahun. Itu dibagi menjadi 5 keluarga besar. Namun, ada banyak mertua di antara keluarga-keluarga itu. Darah yang mengalir di semua orang tidak dibagi menjadi klan, baik di dalam maupun di luar. Dengan kata lain, aku, darah keluarga Liu, bukan salah satu dari kalian, atau bukan saudara-saudaramu. Mata Chu Xingyun menatap generasi muda, kepalanya menggeleng, dan suaranya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Jika Anda melihat saya dalam kapasitas ini dan mengetahui pengalaman hidup saya, maka selama Anda berdiri di posisi saya, Anda pasti akan mengerti kata-kata dan perbuatan saya sepenuhnya didukung oleh saya, bukannya diprovokasi oleh orang lain. Sebuah kotak besar di Nuoda menggema suara Chu Xingyun dengan jelas, dan mata sekelompok anggota keluarga senior pada Chu Xingyun penuh dengan sarkasme, seolah-olah mereka sedang melihat badut balok yang melompat. Kerumunan yang mendengar berita itu juga berubah secara dramatis, dan menjadi lebih tidak sabar, bahkan beberapa orang telah berpaling dan tidak ingin tinggal lama di sini. Tetapi jika Anda perhatikan dengan seksama, generasi muda yang duduk di kursi, mata mereka menjadi lebih cerah, dan ada resonansi yang kuat di antara detak jantung mereka, yang tampaknya dipahami. Aku melakukannya di dinasti Liu Yun, hanya untuk menemukan ayahku. Aku memasuki Paviliun Wanjian hanya untuk mengetahui jawabannya. Alasan mengapa aku berpartisipasi dalam 6 sekte adalah untuk menemukan keberadaan ibuku. Sekarang, aku telah menjadi patriark Paviliun Wanjian, kendalikan kedua domain utama klan. Mengapa mereka melakukan hal-hal kejam pada keluarga besar bintang kuno? Suara terakhir jatuh, dan Chu Xingyun telah mencapai stand. Menghadapi generasi 300.000 orang muda, ia berkata dengan sungguh-sungguh. Kekacauan di kota kuno ke-18, Anda harus tahu bahwa orang-orang ini semua berasal dari leluhur kuno bintang-bintang, tetapi sekarang mereka bertemu satu sama lain dan membunuh kekacauan. Pembunuhan yang dihasilkan bahkan lebih gila dan kejam daripada gelombang binatang tanpa akhir. Darah keluarga juga mengalir di tubuh mereka, tetapi ketika mereka menembak, mereka tidak memiliki emosi sama sekali, mengabaikan darah, dan mengabaikan persahabatan keluarga, hanya untuk kepentingan dan kekuatan konyol. Chu Xingyun menertawakan dirinya sendiri, matanya yang gelap berangsur-angsur menjadi suram, dan melewati kerumunan, dan langsung jatuh pada Duan Chun dan Mo Wei dan yang lainnya. Makna di matanya jelas. Namun segera, dia memalingkan pandangan dan melihat kembali ke generasi muda. Dia berkata, kita semua memiliki darah keluarga, mereka semua adalah anggota keluarga, tetapi setelah ribuan tahun, perkembangan keluarga namun, dia telah tersesat dan percaya bahwa barang-barang semua orang harus menjadi milik keluarga dan kepentingan adalah yang terpenting, sehingga perasaan keluarga dapat dipertahankan. Begitu kepentingan saling bertentangan, mereka akan menjadi kejam. Dan menurut saya, hal-hal keluarga harus menjadi milik orang-orang keluarga. Kita perlu menggunakan darah dan keluarga untuk mempertahankan keluarga dan sekte kuno bintang-bintang. Hanya dengan cara ini kita benar-benar dapat mempertahankan kepentingan, kemuliaan dan kehilangan. Kalah, alih-alih menggunakan berbagai cara untuk secara paksa mendapatkan manfaat. Bahasa kuno, keluarga Gouli hidup atau mati,
Bagaimana kepentingan keluarga dapat menghindari tren, jika perkembangan keluarga diukur secara sewenang-wenang oleh kepentingan? Kekacauan saat ini di kota kuno ke-18 akan memburuk ribuan kali, dan pada saat itu adalah hari ketika keluarga hancur. Kata-kata itu, bercampur dengan kekuatan spiritual yang kuat, menembus ke dalam hati generasi muda, sangat mengejutkan pikiran mereka, dan bahkan mengetuk hati sanubari mereka. Untuk sementara waktu, mata mereka berubah menjadi warna yang berapi-api, dan hati mereka dipukuli. Namun, dibandingkan dengan generasi muda, beberapa anggota keluarga senior telah pergi dari sini, dan mereka yang tinggal, menatap Chu Xingyun dengan ekspresi mencibir dan menggelengkan kepalanya, seolah diejek. Chu Xingyun bertemu dengan tatapan semua orang, langkah kakinya yang terangkat tiba-tiba berhenti, sosoknya berbalik, dan perlahan-lahan berjalan kembali ke platform, seluruh ruang juga menjadi berat karena langkah lambat ini. Ketika langkah kaki berhenti, Chu Xingyun mengangkat kepalanya, di sudut mulutnya, sudah ada lengkungan mencibir, dan kemudian berkata, "Ada banyak desas-desus tentang aku di kota kuno ke-18. Beberapa orang mengatakan bahwa aku adalah iblis yang berjuang untuk kekuasaan dan kekuasaan. Pada saat ini, Anda dan saya ditukar. Ketika Anda menjadi patriark Pavilion Wanjian, Anda akan menghancurkan sungai dan gunung yang besar ini, atau sebagai keluarga, membakar darah keluarga, mempersatukan saudara dan saudari, dan membuat keluarga lebih makmur." Mendengar ini, orang banyak tidak bisa berkata-kata, dan banyak orang menundukkan kepala mereka, mata mereka berkedip dengan pikiran. Seseorang pernah berkata bahwa saya membunuh bintang-bintang kuno dan mengusir keluarga. Saya ingin bintang-bintang kuno punah, tetapi pada saat ini, bagaimana bintang-bintang kuno punah? Sebaliknya, saya mengambil gambar 18 kota kuno dan 18 dalam dinasti, wilayah sekte menjadi lebih luas dan sumber daya menjadi lebih kaya. Siapa yang mengatakan itu? Ketika kata-kata itu jatuh lagi, hati orang banyak bergetar, dan kehampaan itu menjadi sunyi. 300.000 generasi muda mengangkat kepala mereka dan menemukan bahwa mata Chu Xingyun penuh ejekan. Suara itu dicampur dengan cemoohan dan berkata, "Akar penyebab semua ini adalah karena saya telah merusak kepentingan beberapa orang, bahkan kerusuhan di kota kuno ke-18 juga merupakan salah satu taktik sengit mereka. Jadi, hal pertama yang aku temui pada guru kuno dari bintang-bintang adalah merebut kembali kekuatan keluarga besar dan mengendalikan 18 kota kuno. Tujuannya adalah untuk menghancurkan ikatan kepentingan ini dan memberi Guzeng kuno kehidupan baru." Kata-kata tajam keluar dari mulut Chu Xingyun, seperti pedang yang tak terlihat, dan menembus jauh ke dalam hati generasi muda. Mereka memalingkan kepala tanpa sadar melihat klan keluarga di belakang, dan ekspresi mereka sedikit mengeras. Mereka tahu bahwa ikatan minat Chu Xingyun mengacu pada angka-angka tinggi dari keluarga besar, dan pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa rumor tentang Chu Xingyun dan kekacauan tentang kota kuno ke-18 adalah semua dari orang-orang ini. Tangan. Brother dan sister, kota kuno ke-18 di masa depan pasti akan menjadi milik Anda, tetapi pada saat itu, Anda tidak memiliki cara untuk mengetahui seberapa busuknya kota kuno ke-18 itu, dan berapa banyak kepentingan kotor yang disembunyikan. Sekarang, kekuatan penguasa kota kuno ke-18 telah diambil ke tanganku, dan semua ikatan kepentingan telah terputus olehku, hanya karena darah keluarga yang mengalir di tubuhku tidak memungkinkan aku untuk menatap ke-18. Kota kuno terus membusuk, dan bahkan lebih enggan untuk mengabaikan moralitas hubungan manusia. Aku tahu persis betapa sulitnya jalan ini dan berapa banyak rintangan yang akan aku temui, tetapi selama aku memegang pedang di tanganku dan masih memiliki napas di dadaku, aku tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika aku mati, aku akan menggunakan banyak darah untuk menodai sebidang tanah murni. Sebuah suara nyaring menggema di benak generasi muda, masing-masing dari mereka sepertinya menyalakan percikan api, dan nafas menjadi tanpa sadar berat. Di bawah mata berapi-api mereka, Chu Xingyun menyapu sosok itu, berdiri tinggi di atas tribun, bersandar dengan tangan kanannya dan mengeluarkan suara yang sangat tajam. Dia berkata, "Sekte kuno bergolak, gelombang buas mengamuk, dan pembusukan asli kota kuno ke-18 tidak ada lagi. Ini adalah kesempatan besar untuk membangun kembali ketertiban dan pada saat yang sama, ini juga merupakan kesempatan besar bagi Anda untuk menunjukkan bakat Anda. 300.000 saudara dan saudari, satu orang berpikir untuk membangun kembali 18 kota kuno, dan satu orang lagi untuk mereproduksi kemuliaan keluarga. Ini bukan mimpi yang tidak dapat diraih."
Catat saja keraguan-raguanmu dan dengan berani ambil langkah ini. Ini sudah cukup. Oke kakak, kita lanjut lagi besok. Terima kasih.